Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafira Maharani, Teknik Industri semester 2 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menampilkan Hello Java di aplikasi NetBeans dan juga menjelaskan tentang variabel dan tipe data dari JavaScript. Nah, simak video tutorial dari saya sebagai berikut. Tampilan dari Java aplikasi NetBeans JavaScript. Lihat akan buat new file Java. Pilih Java main class, dan nama kelasnya karena tidak boleh pakai spasi, kita akan menggunakan camel case. Ya, dan tipe filenya adalah .java. Kemudian finish. Nah, kita hapus saja ini, hanya sebuah komen. Akan mengetikkan perintahnya di public static void dengan perintah system out out print line. Tambahkan ketik hello Java. Kemudian tidak lupa dikasih titik koma. Nah, perintahnya itu seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk run. Apakah berhasil? Nah, hello Java sudah muncul di sini. Boot successful, total time 4 second. Nah, dia cara menampilkan hello Java di JavaScript. Kemudian kita membahas tentang variabel dan tipe data dari Java. Saya ambil dari petanikode.com. Memahami variabel dan tipe data dalam JavaScript. Apa itu variabel dan apa pula itu tipe data? Apapun bahasa pemrograman yang digunakan, dua hal ini akan selalu ada. Lalu, apa sebenarnya variabel itu? Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek, array, dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Seperti ini. Ini variabel tanpa isi. Ini
variabel berisi buah, ini variabel berisi angka. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data dalam JavaScript. Dimulai dari cara membuat, cara mencetak variabel ke output, mengisi ulang, dan menghapusnya dari memori. Siap, mari kita. Cara membuat variabel di JavaScript. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh, var spasi title atau judul sama dengan petik tanda petik 2 belajar pemrograman JavaScript tanda petik titik koma. Pada contoh di atas kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks atau string belajar pemrograman JavaScript. Contohnya lagi var site name sama dengan petani kode titik 2 titik koma variabel URL alamat alamat petani kodenya adalah itu petanikode.com dan variabel dari pengunjungnya sama dengan 5.921 titik koma. Perhatikan, pada contoh di atas, kita menggunakan huruf besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Kenapa tidak menggunakan underscore? Pada JavaScript kita dianjurkan menggunakan camel case dalam penamaan. Boleh-boleh saja menggunakan snake case atau underscore. Seperti var site underscore name sama dengan petani kode titik koma atau var spasi visitor underscore count sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 titik koma. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Program masih tetap valid. Namun mayoritas programmer JavaScript menggunakan camel case dan pilihan semua tergantung. Boleh camel case atau pakai underscore. Dan kemudian diketahui juga selain kata kunci var kita bisa membuat variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Contoh, let price sama dengan ini maksudnya variabel harganya sama dengan 15.000 titik koma. Stok sama dengan 12. Ini tanpa awalan apapun. Apa bedanya menggunakan var let dan tanpa awalan? Perbedaannya terletak pada jangkauan dan penggunaannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Satu lagi, apa yang terjadi jika variabel tidak diisi? Jawabannya variabel akan bernilai undefined atau tidak ditentukan. Contoh var x titik koma, maka variabel x akan bernilai undefined. Menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti console.log, document.write, atau alert. Nah, ini contohnya. Variabel nama variabelnya ini, variabel pengunjungnya ini masih aktifkah? Masih aktif. Dan alamat variabelnya ini. Selamat datang di petani kode. Nah, ini akan jadi seperti ini. Arti tombol plus ini di atas menggabungkan bukan menjumlahkan variabel, tapi menggabungkan satu kata dengan kata yang lainnya. Cara mengisi ulang variabel. Variabel bersifat mutable, artinya nilai yang tersimpan di dalamnya dapat kita isi ulang atau berubah. Mutasi. Contoh, variabel umur age sama dengan 18 titik koma. Lalu kita isi ulang age sama dengan 21 titik koma. Kenapa saat mengisi ulang variabel tidak menggunakan kata kunci var? Karena kata kunci var dibutuhkan saat membuat variabel saja. Sedangkan untuk mengisi ulang kita cukup tulis seperti di atas. Apabila kita menggunakan kata kunci var, berarti jadinya kita membuat variabel baru, bukan mengisi ulang.
Cara menghapus variabel. Penghapusan variabel dalam JavaScript memang jarang dilakukan. Namun, untuk program yang membutuhkan ketelitian dalam alokasi memori, penghapusan variabel perlu dilakukan agar penggunaan memori lebih optimal. Penghapusan variabel dapat dilakukan dengan kata kunci delete atau hapus. Contoh, book title sama dengan belajar pemrograman JavaScript. Delete book title. Artinya book title itu akan dihapus, variabel book title akan dihapus. Mengenal tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Satu, string atau teks, integer atau number, bilangan bulat, float, bilangan pecahan, boolean, dan objek. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel, seperti pada bahasa C, C++, Java, dan sebagainya, yang bersifat static typing. Contoh, ini langsung. Nggak usah nggak usah ditambahkan tipe datanya. JavaScript otomatis akan mengenali tipe data yang kita berikan kepada variabel. Pada contoh, name bertipe data string, age bertipe integer, dan single bertipe boolean. Hal ini juga bisa kita cek dengan kata kunci type of untuk mengetahui tipe data dari variabel tersebut. Hasilnya pada konsol. Nah, ini. Variabel nama tidak didefinisi. Nah, ini. Type Tipe dari variabel nama adalah string, tipe data dari variabel umur adalah number, dan tipe data dari single adalah boolean. Bagaimana kita mengenali tipe data selain menggunakan type of? Kita bisa mengenali melalui cara penulisannya. Contoh, untuk tipe data teks atau string penulisannya selalu diapit dengan tanda petik. Sedangkan untuk tipe data number dan boolean tidak diapit dengan tanda petik. 2. True. Tipe data boolean hanya bernilai true dan false. Aturan penulisan nama di JavaScript. Ada beberapa aturan penulisan variabel dalam JavaScript. Penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Contoh, variabel 123 nama sama dengan petani kode. Titik 2. Yang benar adalah langsung variabel nama 123. Angka tidak boleh berada di depan variabel. Penamaan variabel seperti yang saya jelaskan di awal tadi dianjurkan menggunakan camel case apabila terdiri dari dua suku kata. Dan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Dan kesimpulannya adalah variabel dan tipe data merupakan dua hal dasar yang wajib dipelajari dalam bahasa pemrograman apapun. Pada JavaScript, kita tidak harus menuliskan tipe data saat pembuatan variabel karena JavaScript bersifat dynamic typing, sedangkan pada bahasa pemrograman yang lain seperti C, C++, dan C hashtag Java, dan lain-lain, kita harus menuliskan atau mendefinisikan tipe data pada variabel yang dibuat. Nah, itu saja presentasi tentang tipe data dan variabel di JavaScript. Semoga dapat membantu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.